saya dengan struktur kepala segini, sebesar ini, otak saya cuma ada segini. Jadi otak ini yang cuma segini yang berusaha saya kembangkan biar setidaknya memenuhi ruangan batok kepala yang segini ini, biar bermanfaat untuk setidaknya sekitar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Alif Fatoni setelah beberapa hari sebelumnya digantikan oleh host yang luar biasa juga. Kali ini Alif akan menemani Anda di podcast Pratiwi. Tentunya buat Anda bisa gabungan di Pratiwi Radio on air langsung juga ya di 106,9 FM. Yang mau gabungan, mau tanya-tanya, monggo seputar tema kita pada kesempatan kali ini di 085 235 431 431. Dan tentunya podcast Pratiwi kolaborasi dengan Pro TV Situ Bondo. Dan langsung saja kita ke narsum kita. Ini tidak asing lagi yang sempat jadi host beberapa kali di Pratiwi Podcast. Selamat sore. Narsum. Oh iya, jadi narsum sekarang. Ini enaknya Bapak, Kakang, Mas atau siapa nih kira-kira? Los ya, bebas ya. Kang Jokowi kayaknya nggak enak. Amit tapi ya Pak sebelumnya. Pak sampai. Aduh. Kayaknya kamu grogi nih. Grogi banget. Grogi. Ya, iya. Spesial banget. Guru langsung gurunya Alif nih. Pak Joko di dunia broadcasting ya. Itu emang udah lama semenjak lulus sekolah, lulus kuliah mungkin atau baru-baru kemarin? Aku jawabnya gimana nih? Mau jawaban jujur apa jawaban retorika? Oh, ada retorikanya juga ya. Ada, dibikin ada aja. Boleh yang retorika dulu atau yang jujur ya? Kalau jawaban jujur nggak pernah di dunia broadcasting. Jawaban jujur. Oke. Tapi ini broadcasting ya tapi ya? Broadcasting apa? Kayak gini broadcasting. Oh kayak gini broadcasting. Tapi gimana? Maksudnya semua itu yang ada di dunia broadcasting? Yang jelas pastilah menguasai. Nah kalau yang retorika ini, maksudnya retorika itu gimana? Kalau yang retorika tadi terkait dengan sekolah atau pendidikan, sampai saat ini saya itu belum lulus, Mas Alif. Belum lulus di dunia pendidikan. Karena pendidikan itu ya kehidupan itu sendiri. Jadi kita baru lulus dari dunia pendidikan itu ketika Tuhan sudah memanggil, baru lulus. Itu buat saya itu retorikanya. Oke, itu retorikanya. Iya. Jadi intinya saya belum pernah lulus sama sekali dari dunia pendidikan. Kita tetap belajar. Setuju. Sampai kapan? Waktu kita di dunia sudah ditarik sama yang punya hajat, yang punya kehidupan. Itu Tuhan. God. Oke, ini kayaknya lebih ke jawaban jujur aja deh. Jawaban jujur. Iya kan Joko. Soalnya susah memahami juga. Jangan paham sih. Jangan paham. Jadi nanti gila ya, karena seorang Joko Minor itu ada beberapa teman dekat itu yang menyebut dengan sebutan gila. Edan. Jadi ada predikat yang seperti itu. Edan dalam artian yang beberapa atau banyak nih yang bilang seperti ada beberapa terutama teman-teman dekat Joko Edan ya udah dengan predikat seperti itu. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk menilai kita seperti yang kita mau. Jadi suka-suka hak mereka untuk menilai sesuatu ya. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Sama dengan mungkin kayak gini, ada pepatah atau peribahasa kuno yang mungkin sampai sekarang masih sering dipakai. Ketika ada 5 orang yang buta, ditunjukkan
atau diperkenalkan kepada seekor gajah. Tergantung di bagian mana mereka melihat. Ketika yang satu kebagian di ekor, oh gajah itu ternyata lurus panjang. Itu karena dia pegang bagian ekor. Karena posisinya dia tanpa penglihatan, jadi meraba, melihat, memegang, merasakan. Kemudian yang kedua, dia kebetulan pegang di telinga. Oh ternyata gajah itu lempeng dan fleksibel, pas di kuping gajah yang dipegang. Yang satu lagi pegang gading. Oh, ternyata gajah itu keras, keras dan ujungnya lancip. Tergantung dari sudut mana manusia memandang, dan kita tidak berhak untuk memaksakan lihat aku dari depan gitu. Nggak berhak seperti itu. Jadi biar manusia itu sendiri yang menilai, yang tahu tentang siapa diri kita, ya cuma Tuhan. Kadang-kadang kita aja nggak tahu kok. Nah, misalkan ada seseorang yang intinya jelek lah sama kita. Kalau seorang Kang Joko ini gimana responnya? Cukup diam aja sambil berdoa mungkin, semoga kamu gini ya? Mungkin. Untuk konteks jelek itu yang jelek, misalkan gimana? Kalau saya artikan dari Mas Alif barusan nanya, jelek itu berniat jahat, mungkin. Ya, berniat jahat sama kita, ingin menjatuhkan, ingin menyakiti atau ingin apa? Ya suka-suka mereka lah. Karena intinya apapun yang terjadi sama kita dan kehidupan, buat saya ya, ini pendapat ya, buat saya, apapun yang terjadi sama kita dan kehidupan kita itu tidak luput dari takdir yang Maha Kuasa. Buat saya takdir itu apa? Yang saat ini yang sedang kita hadapi dan sedang kita kerjakan itu takdir. Jadi apapun yang mau mereka lakukan ya sudah, saya life must go on gitu kan. Tetap aja mengalir, berjalan. Intinya kita aja yang jangan punya niat buruk sama seseorang, sama siapapun. Walaupun kadang-kadang mekanismenya kita bergerak menyakiti orang lain, itu bagian dari proses. Bagian dari proses. Kalau tujuan kita pada dasarnya memang ingin buruk, yaitu kita mungkin itu yang saya artikan sebagai orang jahat. Kita niat buruk, misalkan saya nih niat buruk sama Mas Alif, nanti pulang kerja tak sikat kamu di perapatan, punya niat buruk, ya berarti kita jahat. Tapi kalau misalkan ini saya ingin jualan ini, misalkan ini kebetulan nih ada produk nih, produk nih ya, saya niatnya satu, saya ingin jualan Hanamaru pupuk berteknologi Jepang gitu kan. Saya ingin jualan Hanamaru. Di dalam proses saya berjualan itu ada Mas Alif yang sudah notabene sebagai penjual pupuk duluan. Ya toh, saya gencar berjualan, berkeliling, dan ternyata orang-orang pelanggannya Mas Alif merasakan manfaatnya Hanamaru nih. Mas Alif jengkel dong, kehilangan pelanggan. Intinya secara singkat Mas Alif pasti nanya, atau Mas Alif bisa tarik kesimpulan, waduh ini Kang Joko nih jahat sama saya, dia merebut pelanggan saya, padahal niat saya hanya berjualan Hanamaru secara maksimal. Intinya itu. Jadi terserah orang mau menilai kita seperti apa. Kalau dalam prosesnya ternyata kita menyakiti, itu sudah hak mutlaknya Tuhan. Balik lagi, hak mutlak Tuhan. Apa bisa dibilang hukum alam? Bukan. Alam sih nggak punya hukum ya, yang punya hukum itu Tuhan. Karena alam semesta ini di bawah kendali dari Tuhan. Nah ini yang lebih Alif tanyakan lebih dalam ini tentang dunia broadcasting sih sebenarnya. Ini kan kecanggihan teknologi, kita mau tidak mau harus mengikuti. Monggo Kang Joko. Kesempatan nih di podcast Perhatian. Biasanya saya nggak pernah nanya, saya duluan yang mempersilahkan karena statusnya kita sekarang satu narasumber, jadi
otomatis saya harus nanya. Nah balik lagi nih kecanggihan teknologi. Pastinya ngikuti juga dong. Nggak seberapa. Gak seberapa karena apa? Keterbatasan. Oke. Ya, teknologi itu menurut saya kita hanya sekedar ngikuti saja, tapi tidak otomatis kita harus mengejar kecanggihan teknologi. Tergantung dokunya ada nggak? Apa itu? Doku. Duitnya ada nggak? Untuk mengejar untuk mengikuti secara intens tentang kemajuan teknologi harus ada duit dong. Misalkan nih dari internet, kemudian internetku sekarang lemot harus gini, ternyata harus ditambah bandwidthnya, otomatis langganannya bertambah gitu kan. Biasanya cuma cukup dengan 100.000 atau 150.000, sekarang jadi 300 sampai 600.000 mungkin. Ada korelasi dengan duit. Jadi saya cuma sekedar ikut aja, tidak mengejar kecanggihan teknologi itu sendiri. Oke. Tapi mau tidak mau tetap ya harus setidaknya melihatlah ini. Ini yang penting sekedar tahu lah, biar nggak gaptek banget. Yang masih tren juga sampai sekarang TikTok. TikTok. Itu mulai dari konten-konten tentang pribadinya sendiri, bahkan instansinya juga atau jualannya juga itu lagi ramai sekarang. Menanggapi itu gimana kira-kira? Bagus juga ya dengan kemajuan teknologi itu, karena apapun langkah yang kita pilih untuk perjalanan hidup kita, karena itu mekanisme ya, TikTok, FB, Instagram atau apapun itu merupakan style kalau saya bilang. Oke. Ada yang orang bilang stylenya saya nyaman dengan polanya Instagram, saya nyaman dengan polanya YouTube, saya nyaman dengan polanya TikTok. Gitu. Untuk saya sendiri, saya nyaman ketika saya berkomunikasi dan ada timbal balik. Yang namanya komunikasi itu kan ketika saya bertanya, ada jawaban. Ketika saya menimpali, ada sanggahan. Nah itu komunikasi. Jadi konteksnya antara ya kayak kita gini. Tapi kalau yang namanya kita ngomong sendiri, tidak ada sanggahan, itu sudah bukan komunikasi lagi. Nah komunikasi itu apa? Ya cukup untuk mungkin teknologi saat ini yang saya pegang WA, telepon, SMS. Lainnya Instagram, TikTok. Instagram ikut aja untuk sekedar tahu tentang informasi dan lain-lain. Itu aja sih, nggak terlalu intens, jadi sekedar tahu aja. Yang karena banyak banget konten yang saya nggak paham sebenarnya. Contoh di TikTok nih, kita jualan HP, tapi kontennya sendiri tidak menampilkan HP, malah orang joget-joget. Nyebut merek Samsul gitu kan. Loh, ini orang ngapain sih? Baru ngehnya ketika sudah dijelasin sama generasi yang di bawah saya. Contohnya anak saya yang lebih paham tentang itu. Ini intinya jualan HP ini bagus, HP ini ada teknologi kayak gini. Kayak gitu kenapa nggak dijabarin? Ya beda, ayah kan jadul, dikatain jadul, ya udah. Tapi sekedar tahu aja. TikTok. Jadi kayak Facebook dulu hanya untuk pertemanan dan lain-lain, sekarang sudah dimanfaatkan. Sekarang sudah dimanfaatkan untuk jualan untuk apa gitu kan, untuk kelompok-kelompok, untuk komunitas gitu kan. Jadi tergantunglah dari sisi mana kita memanfaatkan teknologi. Apapun yang bisa maksimal untuk diri kita, itu sah-sah saja. Yang penting jangan pernah menjatuhkan orang lain. Ya. Oke. Dan melihat perkembangan nih sekarang nih, kira-kira yang banyak masuk di dunia broadcasting jauh ke usia remaja atau yang sudah ini masih banyak juga senior. Kalau menurut senior itu banyak ya teman-teman saya yang usia sudah di atas 50 udah di atas 60 tahun bahkan, itu banyak banget masih aktif di dunia broadcasting dan sebagainya. Hanya ruang lingkupnya
yang mereka sekarang semakin berkembang. Jadi cenderung mungkin di penanggung jawab teknis, mungkin di apa gitu. Kalau dulu dia kameramen, kalau dulu dia teknisi gitu. Jadi sekarang penanggung jawab ini. Jadi dia konteks kerjanya yang sekarang lebih luas, tidak langsung terlibat di lapangan. Oke. Kalau yang sudah merisenkan diri atau apa nih namanya? Merisenkan diri banyak. Ada yang sudah dipanggil sama alam. banyak teman-teman itu. Berarti macam-macam ya. Kalau melihat remaja-remaja anak muda sekarang Remaja masih luar banyak biasa juga. sekarang ya. Remaja luar biasa. Jadi kebetulan saya di Bondowoso ini sendiri. Kemudian mungkin di situ Bondo juga baru banget, baru banget, belum paham kulturnya masyarakat sini, senangnya seperti apa itu belum paham sama sekali. Tapi saya lihat untuk perkembangan teknologi Indonesia ini dengan adanya internet sudah bagus ya, sudah semakin merata. Informasi tentang apapun sangat mudah sekali diserap. Jadi hitungannya detik lagi. Kalau dulu mungkin hitungannya jam atau hari. Sekarang dengan adanya internet, walaupun masih berkutat dengan 4G-nya dan belum beres, gitu. Tapi saya yakin akan semakin beres, akan semakin menuju perkembangan karena itu proses. Ini mulai tahun berapa sih masuk di dunia broadcasting? Susah ini kalau ditanyain. Susahnya apa itu? Susah karena lupa atau apa? Enggak juga karena saya itu di dunia broadcasting itu nggak jelas sebenarnya. Nggak jelas. Kalau yang secara resmi ya, kalau yang secara resminya saya terlibat langsung di dunia broadcasting itu di Pro TV Probolinggo ketika masih bersiaran analog. Karena sekarang udah digital dan kita bersiarannya di situ Bondo. Dulu masih di Probolinggo itu secara resminya yang di Probolinggo itu ya. Itu tahun 2021 ya. Kalau nggak salah bulan April mungkin, bulan April. Bulan April 2021 di situ saya secara resmi ya tercatat di. Kalau yang nggak tercatat itu dari dulu sih sebenarnya. Udah lama banget tahun berarti. yang lalu itu nggak tercatat, terlibat dalam proyek-proyek TV terutama. Terus kalau di radio itu saya gagal. Jujur saya gagal di radio. Karena saya pernah magang di salah satu stasiun ya, di salah satu stasiun radio, masih magang 2 minggu dipecat. Oke. Jadi saya gagal di radio. Di salah satu radio di Surabaya waktu itu. Magang dipecat, jadi udah gagal. Saya lupa tahun berapa, jelas ya sudah di atas tahun 2000-an lah. 2 bulan, 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Masih ingat nggak apa sih yang dilakukan waktu itu? Cenderung ke apa ya? Mewujudkan halusinasi sih sebenarnya. Saya orang seni sih sebenarnya yang terlibat di kegiatan seni ya. Sejak kecil kalau di sini pernah di sanggar ini itu. Kemudian di radio waktu itu zaman bersiarannya itu resmi banget. Jadi bersiarannya resmi banget. Bahasanya baku banget. Bahasanya pakai bahasa baku. Di sopan gitu, sopan banget. Karena saya terlalu lama mungkin ya tinggal di Surabaya dan pergaulannya los, jadi mulai dari kalangan paling bawah, kaum minoritas sampai dengan kalangan menengah ke atas juga. Jadi sempat kita bergaul dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang membentuk karakter sehari-hari saya itu los. Nah, itu di situ kita kan berusaha mengubah sesuatu, mengubah mengubah tatanan yang seharusnya bersiaran itu resmi dan segala macam. Saya rubah menjadi gaya yang cenderung ke anak muda. Anak muda itu terkenalnya kan biasanya selengean, bebas.
mencoba seperti itu. Mencoba seperti itu. Dan ternyata tim redaksinya waktu itu memang nggak terima karena ini sebagai bentuk dinilai sebagai bentuk penyimpangan waktu itu. Sebelum membacakan beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah gabungan, bagi Anda yang mau nanya? Ada, tentunya pasti ada. Luar biasanya di Radio Pratiwi gitu, Kang Joko. Nah, ini kolaborasi juga dengan Pro TV Situbondo. Yang mau gabungan di 085 235 431 431. Nih Kang Joko ya katanya mau terus belajar sampai akhir hayat nih. Terus apa sih yang didapatkan selama belajar itu dari dulu? Belum ada yang didapat. Belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa. Serius? Serius. Saya merasa belum dapat apa-apa. Semacam pahala mungkin? Pahala itu apa? Oke. Enggak sih. Saya itu apa ya? Kalau memang jujur apa yang sudah didapat, saya dapat istri, saya punya anak, 2 orang anak laki-laki, yang itu anugerah yang luar biasa buat saya. Boleh nangis nggak di sini? Boleh. Banyak yang setuju nggak? Setiap kali mengingat mereka bertiga itu, ya itu yang saya dapat. Itu yang saya dapat. Kalau apa ya lagi ya? Harta saya nggak punya. Apa ya? Ilmu saya orang bodoh sampai saat ini. Jadi, gini Mas Alif, saya itu merasa saya dengan struktur kepala segini sebesar ini, otak saya cuma ada segini. Jadi otak ini yang cuman segini yang berusaha saya kembangkan biar setidaknya memenuhi ruangan batok kepala yang segini ini, biar bermanfaat untuk setidaknya sekitar dulu. Bukan bodoh berarti namanya. Kalau mencoba terus berkembang. Justru itu kebodohan saya. Mencoba untuk terus berkembang. Kalau saya tidak bodoh, saya nggak perlu mencoba. Saya pasti sudah berkembang. Justru itu kebodohan saya. Sampai sekarang saya masih terus mencoba, apapun saya coba. Nah, sosok dari seorang Kang Joko pernah sedih nggak? Nah, kalau sedih itu biasanya dalam hal apa? Sedih ya? Sedih saya itu pernah lah otomatis. Pernah. Saya pernah ada satu konteks kesedihan itu ketika kehilangan sosok ayah. Jadi ini nih, jadi bulat ini pasti ceritanya. Saya itu dari lahir tidak kenal ayah. Bukan dari lahir ya. Saya ditinggal ayah itu sejak usia masih bayi. Bayi ayah saya meninggal kecelakaan, sudah yatim. Beberapa tahun kemudian ibu juga meninggal. Tapi di situ di seiring perjalanan itu saya ikut mbah. Diadopsi bapaknya ibu, ibunya ibu. Nah, sosok mbah saya itu jadi sosok ayah buat saya. Ya, beliau tidak banyak bicara, tidak pernah memerintah, tidak pernah menyuruh. Ya, itu mungkin yang bikin saya sampai sekarang tidak pernah menyuruh. Meminta ya, kalau menyuruh enggak. Jadi ketika beliau meninggal, itu saya sudah masuk ya dewasa lah ya. Di situ saya merasa sedih banget karena saya belum dapat ilmu beliau tentang kehidupan. Satu doang sih, dia bukan ilmunya banyak apa begini. Satu doang ilmu almarhum yang sampai sekarang belum bisa saya dapat. Oke. Ikhlas. Sedihnya yang pertama itu karena masih kecil, belum sudah kehilangan sosok ayah. Bukan masih kecil, udah dewasa. Udah dewasa ya. Udah dewasa. Bahkan itu setelah masa perceraian dengan istri saya yang pertama dulu. Berarti udah dewasa. Oke. Dewasa banget Mas. Karena saya sudah bercerai. Sudah pernah bercerai. Sudah pernah menikah dan bercerai. Jadi di situ saya merasa
kehilangan banget. Saya belum bisa menyerap ilmu beliau, yaitu satu, ikhlas. Berat. Sampai sekarang saya belum bisa ikhlas tentang apapun. Hanya Tapi mencoba ikhlas. tapi masih itu ya, belajar ikhlas. Selain itu sedihnya karena apa sih biasanya? Sedih yang kedua ketika nggak bisa pulang kampung COVID kemarin. Oke. Nggak pulang kampung karena mertua saya masih lengkap sekarang, masih ada Pak E, masih ada Bu E. Saya manggilnya gitu, Pak E sama Bu E. Kampungnya di Ngawi. Ketika COVID nggak bisa pulang kampung, itu sedih. Tapi saya hadapi dengan senyuman. Nggak bisa saya lakukan, takut kena copyright. hadapi dengan pokoknya senyuman. hadapi ya, mau dulu. Balik lagi. Oke, ada Bang Fatta ini, teman Alif sendiri lagi dengerin. Iya. Buat Pak Joko ya ini ya. Kang Joko, sebenarnya yang dicari di kehidupan itu apa sampean? Apa yang dicari? Yang dicari, saya nggak cari apa-apa. Gak cari apa-apa tapi Intinya, buat Kang Fatah ya, selamat sore. Intinya saya nggak pernah mencari apa-apa. Saya hanya menjalani kehidupan. menjalani kehidupan. Karena saya merasa Tuhan memerintah saya untuk kamu harus hidup. Ya udah. Hidup itu harus apa? Mungkin harus berkolaborasi, harus berteman, harus berusaha, berusaha untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Jadi kalau yang dicari itu sebenarnya apa enggak? Karena intinya menurut saya, buat saya, manusia itu fitrahnya hanya berpikir back to basic. Back to basic. Itu intinya manusia. Maksudnya gini, kita itu selalu suka dengan sesuatu yang nostalgia, yang sifatnya nostalgia. Seburuk apapun situasi itu ya, saya pernah misalkan saya pernah dijewer atau pernah di kalau dulu masih zaman sekolah saya pernah ditempeleng sama guru. Oke. Ya, saya pernah ditempeleng sama guru, itu kan situasi yang buruk. Tapi ketika sekarang saya mengingat hal itu, kemudian bertemu dengan teman sekolah saya yang lama, kita ngomongin itu, kita tertawa, terbahak-bahak, terkekeh-kekeh. Berarti kita suka dengan kejadian itu. Itu salah satu contoh kita berpikirnya back, kita kembali. Lagu-lagu lama secara siklus itu kadang-kadang kita masih sangat suka situasi seperti ini, enak ngedengerin lagu-lagu lama, enak ngedengerin ceramah-ceramah lama. Untuk ceramah-ceramah almarhum Zainuddin MZ itu masih jadi favorit saya sampai sekarang. Oke, ini keren nih. Back to basic. Dari siapa? Emang dari Kang Joko sendiri? Dari saya sendiri. Jadi back to basic itu intinya apa? Awalnya kita tidak ada, kemudian kita diciptakan sama Tuhan. Kemudian kita tinggal menjalani sesuatu ini untuk kembali lagi kepada siapa? Kepada Tuhan. Pada Tuhan. Jadi itu. Jadi intinya manusia ini sebenarnya memang seperti ini. Jadi saya tidak berhak untuk mencari sesuatu. Itu yang saya tempatkan untuk diri saya sendiri. Saya tidak berhak untuk mencari sesuatu. Karena perintahnya kita cuman mempertahankan kehidupan. Kamu harus hidup, mempertahankan kehidupan. Ketika waktunya mati, ya sudah, kamu jangan banyak bicara, kamu harus mati. Balik ke saya. Itu tuh kata-kata firman Tuhan kan seperti itu. Terus Allah bilangnya kan, jalani saja kehidupanmu, berusaha dan berdoa, itu aja untuk kebaikan. Itu aja sih. Jadi saya nggak pernah, ketika saya sekarang harus ada di Bro TV, ya sudah, saya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Saya kembangkan seperti apapun. Kalau memang harus karena dunia broadcasting ya, nggak tidur beberapa malam, itu konsekuensi yang harus saya hadapi ketika menjalani tugas di Bro TV. Itu aja. Jadi nggak pernah mencari apapun. Ketika kita maksimal, hasil itu akan datang. Ketika hasil sekarang belum datang, berarti sama sekali kita belum maksimal. Itu aja. Itu buat saya sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini masih dari anak muda nih, tampak dari foto profilnya di nomor WhatsApp 224 Kelvin namanya. Kayaknya fasilitas untuk mendukung dunia broadcasting yang bagus, baik dan handal itu kayaknya yang benar-benar berkualitas.
Gimana menurut Kang Joko? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Cuman balik ke itu tadi, gini. Ketika kita hanya difasilitasi dengan sebuah kita mau kirim barang nih, misalkan analoginya gitu. Kita mau kirim barang, ada berapa ton barang. Adanya kita cuman mobil pick up. Ya. Adanya cuman mobil pick up. Kemudian fasilitasnya yang lain apa? Bensin yang cuman sekedar cukup untuk pick up itu sendiri. Ya udah, barangnya kita kirim sesuai peraturan yang sudah ditetapkan sama dinas DLLAJ ya. Jangan melebihi batas gitu. Udah itu aja yang dipakai, walaupun harus bolak-balik kirim barangnya jadi 3 rate, 3 kali. Jadi seperti itu. Sama dengan perkembangan teknologi. Kalau kita mau memaksakan nggak akan nyampe juga, karena teknologi nggak akan pernah berhenti. Berkembang seiring perkembangan pola pikir masyarakat, pola pikir orang-orang. Jadi tim-tim teknis, tim-tim ahli dan yang jago IT itu akan terus mengembangkan teknologi. Kalau kita mau kejar itu, duitnya dari mana? Kita mau kejar piranti, tools, alat, duitnya dari mana? Sesuaikan dulu dengan kondisi kita yang ada. Jadi biar jalan, ketika nanti ada hasil yang usaha kita sudah maksimal, ada hasil. Ini korelasinya ke hasil nih. Ada hasilnya untuk mengembangkan alat, itu bagus. Tapi jangan dari awal kita sudah harus minta. Misalkan ini dunia fotografi ini ya, fotografi. Aku mau punya kamera yang mungkin untuk kita saat ini kamera Blackmagic itu berapa itu? 30 juta. Oh, keren ya. Saya pegang aja belum pernah. Kalau lihat pernah. Pegang aja belum pernah. Itu kita kalau nggak mau lah, kita mau bikin produksi konten kalau nggak kameranya Blackmagic nggak mau. Nggak jadi kontennya. Iya. Jadi itu yang saya maksud, saya mau aja dulu. Kalau mau hanya dengan berbekal kamera HP jadi konten. Dan kita nggak tahu, kita usahakan maksimal diedit sedemikian rupa, maksimal jadi sebuah konten. Dan ternyata Tuhan menilai usaha kita sudah maksimal di konteks itu, adalah hasil eopain Gusti Allah. Itu kan katanya orang tua, Gusti Allah eopain jauh. Diopai, dikasih upah, dikasih hasil. Oh, berarti sudah maksimal hasil. Berarti sosok dari seorang Kang Joko juga sama kebanyakan orang ya. Artinya percaya proses, nggak ngelihat hasilnya dulu. Oh iya dong. Hasil itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau apa, itu hanya sekedar kondisi. Hanya sekedar kondisi. Tergantung yang ngejalanin. Tergantung yang menjalani. Mau nggak punya uang, kalau dia happy ya happy. Intinya hidup itu kan cuma masalah perut. Tabungan lah kenyang, selesai sudah masalahnya. Masalahnya manusia itu banyak kan yang nampek ngakan lemele. Ini lemele, akhirnya jadi style, gaya hidupnya tinggi, otomatis pengeluarannya tinggi, pendapatannya gimana? Kan itu disesuaikan dengan semua kondisi. Itu aja. Oke, ini mungkin terakhir ya dari Ali. Kendala biasanya selama masuk di dunia broadcasting, yang menjadi kendala itu mungkin dari fasilitasnya atau rekannya atau apanya sih yang didapat. Kalau kendala secara umum banyak. Kalau kendala secara umum banyak. Yang jelas kendala yang paling berat itu kendala dari diri kita sendiri. Oke. Karena mungkin semua manusia itu punya sifat malas. Dan saya itu sebenarnya orang yang paling malas di dunia. Ini dari tadi Kang Joko nyalain sendiri. Oh iya dong, kita nggak boleh nyalain orang lain, salahin dulu diri kita sendiri. Jadi kalau dikit-dikit nyalain orang lain, dikit-dikit nyalain orang lain, ya siapa saya? Siapa saya? Oke. Yang boleh menyalahkan atau membenarkan itu kan cuma Tuhan. Jadi saya bukan hakim. Saya tidak berhak menilai segala sesuatu. Justru ketika kendala terbesar itu diri kita sendiri. Iya. Kita bisa mengontrol orang lain. Ngapain kita ngontrol orang lain? Kontrol aja diri kita sendiri. Ya, Mas Alif boleh ketika
Sebenarnya gini loh. Aduh, jadi panjang nih ya. Sebenarnya gini. Marah atau tidaknya orang lain tergantung diri kita sendiri. Iya toh? Nah, misalkan kita ngomong bener-bener enak santai-santai. Tapi di selang ngomong-ngomong, Mas Alif nggak ada angin, nggak ada hujan, tak siram kopi. Marah nggak? Marah. Ya. Berarti yang bikin Mas Alif marah itu kan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol. Mungkin saya jengkel dengan ini anak ngapain masih muda nanya-nanya gitu. Nanyanya ke hal pribadi, nanyanya ke hal yang serius-serius gitu. Lu apa gitu kan? Kita mulai menyalahkan orang lain. Tak siram kopi, serot. Marah kan? Berarti segala situasi yang ada di sekeliling kita itu ketika situasinya jadi salah, kita yang salah. Kita yang tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Gitu. Kalau dari Kang Joko nih, seumpamanya tadi disiram kopi, apa respon Kang Joko? Saya belum tentu marah, konteksnya siapa yang nyiram dan sedang apa. Tergantung berarti kan? Kalau Ali bilang, wah Kang Joko selamat ulang tahun siram kopi, saya paling ketawa-ketawa ngakak. Itu. Oke, paham. Itu aja sih, tergantung. Kita harus bijak ya membaca situasi. Bijak sini aja dulu, situasi di sini jangan di sono. Bijak sana jauh. Sini aja. Bijak sini ya. Sini aja dulu. Siap. Oke. Paling terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat anak-anak remaja termasuk Alif sendiri ya yang masuk di dunia broadcasting? Pesan-pesan ya untuk teman-teman muda ini, karena saya pernah muda. Terus berkreasi apapun, terus berkreasi, jangan takut salah, karena dari kesalahan kita akan menyempurnakan diri kita sendiri. Itu aja dulu. Jadi jangan takut salah, jalani aja dulu, mau aja dulu, nggak usah mikir alatku kurang, ini kurang, temanku kurang, jalan aja dulu. Itu akan berkembang seiring proses itu. Proses. Terima kasih Kang Joko udah mau nih ataupun juga jadi narsum di Pratiwi Radio kolaborasi dengan Pro TV Situ Bondo. Siap. Sampai jumpa, kita akan bertemu lagi di besok hari dan jam yang sama. Saya Alif Fatoni serta kru yang bertugas di balik layar pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.